Halo Bedekers, masih ingat Diana Khazestan? Perempuan cantik asal Kazakhstan yang sempat mencuri perhatian warganet setelah muncul di salah satu video konten YouTube Vicky Naki. Ia dan Vicky bahkan sempat berseteru yang membuat jagat maya heboh. Lantas seperti apa kabar Diana saat ini? Mari kita bongkar. Diana Khazestan diketahui merupakan seorang mahasiswa hukum di Kazgu University. Kalau dilihat dari akun Instagramnya, yakni @demidemik, Diana memiliki keterampilan menggambar sketsa wajah. Pemilik nama lengkap Demidemik ini juga memiliki suara yang bagus dan bisa bermain alat musik gitar. Ia kadang membagikan video bernyanyinya di media sosial. Tak hanya aktif di media sosial Instagram, Diana juga membagikan video cover menyanyinya melalui kanal YouTube pribadinya. Kanal YouTube ini dibuat sejak 13 Agustus 2018 dan telah memiliki 4,42 juta subscribers. Meski terbilang telah lama memiliki akun YouTube, tetapi Diana baru mengunggah 2 video dalam beberapa tahun terakhir. Diana mendadak viral di dunia maya sejak dirinya muncul dalam sebuah video konten YouTube Vicky Naki. Vicky sendiri telah dikenal sebagai YouTuber yang membuat konten ngobrol bareng dengan orang-orang berbagai negara secara virtual. Seperti dari Rusia, Romania, Jerman, Portugal, hingga Kazakhstan. Pada 11 Januari 2021, Vicky mengunggah sebuah konten video berbincang-bincang dengan Diana melalui aplikasi video chat Ome TV. Video ini diberi judul Diana, cewek Kazakhstan yang ngajak aku nikah. Ome TV Internasional. Dalam video ini pembicaraan mereka terus mengalir, seperti menanyakan usia dan jurusan kuliah. Diana saat itu mengaku berusia 18 tahun, sedangkan Vicky 20 tahun. Diana sempat terpukau dengan kemampuan Vicky menguasai berbagai bahasa. Di tengah perbincangan, Diana tiba-tiba ingin mengajak pria asal Pekanbaru ini menikah. Vicky pun menerima ajakan itu. Sementara Diana tersenyum-senyum kecil di samping temannya Deriga. Tak disangka, obrolan ringan yang terjalin di antara mereka menarik perhatian warganet. Para netizen langsung penasaran dengan sosok Diana dan mencari tahu akun media sosialnya. Sejak muncul di konten video, Diana dan Vicky mulai disanding-sandingkan. Tak sedikit warganet yang menganggap mereka serasi sebagai pasangan. Sayangnya hubungan baik antara Vicky dan Diana tak bertahan lama lantaran keduanya menghadapi perseteruan. Perseteruan Diana dan Vicky Naki bermula dari unggahan di Instagram Story tentang kekecewaannya terhadap kerjasama yang disepakati keduanya untuk membuat konten yang sudah ditentukan di hari Valentine yang melibatkan sponsor. Dalam konsep yang dibahas bersama, Diana dibuat seolah mendapat kado dari Indonesia. Sementara Vicky diatur seakan sedang mempersiapkan hadiah Valentine dari jarak jauh. Pembicaraan antara manajer Diana dan Vicky semula berjalan baik. Keduanya membahas mengenai rencana persiapan kado dengan membeli barang yang diinginkan Daya di Kazakhstan dan membungkusnya seolah-olah dikirim oleh Vicky dari Indonesia. Pihak Vicky meminta Diana untuk membeli barang menggunakan uang mereka terlebih dahulu sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati. Namun pihak Diana menolak karena akan menggunakan uang untuk menyewa apartemen. Masalah pertama pun terjadi, di mana pihak Vicky tak bisa melakukan transaksi falas di hari libur. Lalu pihak Diana sempat menawarkan untuk melakukan pengiriman uang melalui Western Union, tapi ditolak pihak Vicky dengan alasan tak pernah dan tidak ada aturan dari perusahaan untuk menggunakan itu. Dalam percakapan keduanya, pihak Vicky Naki menawarkan untuk membeli barang dari online shop di negara Diana dan nantinya akan dibayar oleh pihak Vicky. Sementara pembayaran honor tetap dilakukan di hari Senin yang merupakan hari kerja. Pihak Vicky Naki juga merekomendasikan kepada Diana untuk merekayasa pengiriman barang dengan menggunakan contoh kardus kiriman dari shipper. Pihak Diana pun menyiapkan kardus, mencetak logo shipper, lalu mengirimkannya kepada pihak Vicky untuk mendapat persetujuan. Pihak Vicky sempat mengoreksi bentuk kardus yang ditawarkan pihak Diana karena dianggap terlalu besar. Mereka juga meminta warna kardus yang persis sama dengan yang dicontohkan. Dan mengenai kado, Diana awalnya menginginkan kado berupa cincin dari merek Pandora dan mengirimkan gambar cincin yang dimaksud kepada pihak Vicky. Kemudian pihak Vicky menjelaskan kalau cincin terlihat terlalu formal. Mereka pun menyarankan untuk membeli barang lain seperti kalung atau gelang di Mango atau Zara. Pihak Diana pun menyetujui untuk mengubah item kado dengan sepasang sepatu. Pembicaraan berlanjut dengan pihak Vicky yang menyarankan untuk membungkus kembali kado
dengan salted bening scotch agar paket terlihat baru. Selain itu, dari pembicaraan kedua pihak dengan pertimbangan perbedaan waktu antara Jakarta dan Kazakhstan, disepakati kalau Diana mengunggah postingan pada pukul 11 pagi di hari Valentine. Setelah semuanya disepakati, tiba-tiba manajer Diana yakni Azkan mengatakan kalau scotch yang telah mereka siapkan dicuri di lokasi saat mereka syuting. Akibatnya, mereka tak bisa mengunggah video sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Mendengar hal ini, pihak Vicky pun mempertanyakan pertanggungjawaban dari manajer Diana. Alhasil pihak Vicky membuat sendiri bungkusan kado agar Diana dapat mengunggahnya tepat waktu. Pihak Vicky juga memberikan contoh caption Instagram kepada Diana. Namun pihak Diana ingin mengunggah kado dan caption yang sudah mereka persiapkan. Kemudian timbul perdebatan. Pihak Vicky bersikeras agar Diana mengunggah foto dari bungkus kado yang sudah mereka buat dengan alasan telah mendapat persetujuan dari kliennya. Awalnya Diana menolak karena foto sepatu yang dikirimkan Vicky terlihat mengerikan dan menyebut orang-orang Kazakhstan yang menertawakan kado Vicky. Tapi akhirnya Diana setuju untuk mengunggah foto tersebut. Perseteruan Diana dan Vicky berlanjut ketika pihak Diana mendapati kabar kalau honor mereka dipotong karena dianggap telah menyebabkan masalah. Diana pun menyatakan penolakan kerjasama dan menghapus foto sepatu yang telah diunggahnya. Dan setelah kejadian ini, Diana meluapkan amarahnya di Instagram. Ia juga mengalamatkan rasa marahnya ke Tere, manajer Vicky Naki. Hal ini pun memancing reaksi netizen di Indonesia. Alhasil followers Instagram Diana turun drastis menjadi 1,7 juta pengikut dari sebelumnya 2,2 juta pengikut. Setelah berseteru dengan Vicky, Diana sempat menutup kolom komentar di Instagramnya. Namun setelah beberapa saat, ia kembali membuka mode privacy dan mengaktifkan kolom komentar di semua postingannya. Ia juga menerima pesan dari Vicky melalui direct message Instagram. Isi pesan ini kemudian diposting Diana sebagai tanda kalau hubungannya dengan Vicky Naki masih berjalan baik. Selain itu, Diana juga tidak mempermasalahkan komentar jahat yang diterimanya dari warganet Indonesia. 2 tahun setelah perseteruannya dengan Vicky Naki, kini Diana masih aktif menggunakan media sosial Instagram. Hubungannya dengan Vicky masih terjalan baik. Keduanya bahkan sempat membuat konten bersama. Meskipun kini pengikut Instagramnya menurun drastis menjadi 800.000 followers, Diana masih sering membagikan momen kesehariannya dengan gaya penampilan yang cukup berbeda. Tak sedikit warganet yang menganggap perempuan berusia 21 tahun ini melakukan operasi bibir agar terlihat lebih seksi. Warganet bahkan mulai membanding-bandingkan penampilan Diana yang dulu dan sekarang. Banyak yang menganggap wajah Diana yang dulu lebih cantik dan imut dibanding sekarang. Kalau menurut kamu bagaimana, Pedinggers?